Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin Yang dan Ye Ziqing sedang menghadapi sekelompok murid tingkat Ling Tai yang mau merebut area 36. Mencoba memprovokasiku? Qin Yang tertawa kecil, sayangnya, itu sia-sia. Ziqing, beri dia pelajaran. Ye Ziqing kali ini jauh lebih gesit. Tanpa banyak bicara, dia langsung menerjang ke depan. Namun kali ini, Du Chen berada di tingkat kelima alam Ling Tai. Di tingkat kelima alam Ling Tai, bahkan di antara murid-murid roh, dia adalah sosok yang terkenal. Kekuatan Du Chen tidak bisa dibandingkan dengan Sauh yang tadi lengannya dihancurkan. Namun Ye Ziqing tetap tidak takut. Qin Yang memintanya memberi pelajaran, maka dia akan melakukannya. Cambuk bermotif ungu kembali muncul, wajah Ye Ziqing tetap dingin seperti sebelumnya, seperti Dewi Es yang tidak terjangkau di mata semua orang. Ye Ziqing, aku satu tingkat lebih tinggi darimu, kamu bukan tandinganku. Saat ini, Du Chen mengepalkan tinjunya. Dengan kekuatan spiritual yang menyelimuti kepalan tangannya, dia langsung menghantam ke arah wajah Ye Ziqing. Namun, cambuk panjangnya menyapu, dan di udara, energi tinju serta kekuatan cambuk bertabrakan, menciptakan suara retakan. Dua sosok pun saling mendekat. Para murid di sekitar segera menyingkir. Di alam Ling Tai, formasi Ling Tai telah dibangun, belum lagi aura yang sangat kuat dalam tubuh, pengendalian energi, serta daya ledaknya jauh lebih unggul dibandingkan alam Ling Hai. Dia cukup kuat, pantas saja disebut tubuh kaisar. Ekspresi Du Chen menjadi serius, tetapi dia tetap percaya diri. Menghadapi Ye Ziqing, dia satu tingkat lebih tinggi, jadi tidak mungkin dia kalah. Pada saat ini, yang seharusnya kalah adalah Ye Ziqing. Begitu pemikiran ini muncul dalam benaknya, kekuatan di kedua tangannya mulai meningkat. Telapak roh. Teknik telapak ini adalah jurus spiritual tingkat menengah kelas 2, yang diakui sebagai teknik telapak paling sulit di Akademi Dewa. Dia menghabiskan 3 bulan untuk menguasainya, dan Ye Ziqing pasti tidak bisa menahannya. Boom! Sebuah jejak telapak tangan dilepaskan, energi spiritual yang terkondensasi langsung membesar, membawa aura yang luar biasa. Jejak telapak tangan ini langsung terbelah menjadi 2, lalu menjadi 4, menyerang Ye Ziqing dari 4 arah. Saat ini, ekspresi Ye Ziqing menjadi lebih dingin. Cambuknya diayunkan, suara dentuman terus bergema. Akhirnya, meski berhasil menahan serangan itu, Ye Ziqing terdorong mundur 5 langkah sebelum berhenti. Luar biasa! Para murid yang menyaksikan pun mulai berbisik. Du Chen berada di tingkat kelima alam Ling Tai, tetapi dia termasuk dalam jajaran master. Terakhir kali, dikabarkan bahwa seorang kakak senior di tingkat ke-6 alam Ling Tai dikalahkan olehnya. Ye Ziqing meningkatkan kultivasinya begitu cepat, pasti ada yang tidak beres, ini bukan pertanda baik. Itu benar, kali ini Ye Ziqing pasti kalah. Lihat saja betapa sombongnya Qin Yang. Jangan khawatir, kalian belum melihatnya, keempat murid luar biasa dari geng Putra Surga juga ada di sini. Pada saat ini, melihat Ye Ziqing mulai terdesak, semua orang menunggu, menantikan kekalahannya, ingin melihat bagaimana Qin Yang akan menghadapi situasi ini. Pada saat ini, Ye Ziqing juga merasa marah di dalam hatinya. Sebagai pelayan Qin Yang, jika dia tidak bisa melakukan ini dengan baik, dia benar-benar akan mempermalukan Qin Yang dan dirinya sendiri sebagai pemilik tubuh kaisar. Kamu pikir kamu benar-benar bisa mengalahkanku? Wajah cantik Ye Ziqing menjadi semakin dingin saat ini. Memegang cambuk ungu di tangannya, semburan momentum langsung melonjak. 9 putaran tubuh ekskuisit, buka! Dalam sekejap, di sekitar Ye Ziqing, 9 pusaran energi terkondensasi secara bersamaan. Pada saat yang sama, kilatan cahaya langsung berkedip keluar. Dalam sekejap, tubuh Ye Ziqing berubah menjadi aliran cahaya yang melesat dengan kecepatan tinggi. Boom! Segera setelah itu, terdengar suara benturan. Saat ini, Du Chen bahkan tidak bisa melihat sosok Ye Ziqing, tetapi hanya merasakan sakit di pipinya, dan darah dari hidungnya langsung menyembur keluar. Dalam sekejap, sosok Ye Ziqing kembali menekannya, dan cambuk berpola ungu di tangannya langsung mengayun. Plak!
Sebuah bekas cambukan tercetak langsung di pipi Du Chen. Melihat pemandangan ini, Qin Yang tertegun. Sepertinya Ye Ziking benar-benar marah. Gadis ini. Cukup. Tiba-tiba, sebuah suara berteriak keras pada saat itu. Bersamaan dengan suara itu, sebuah sosok melangkah maju, dan auranya langsung meledak keluar. Energi yang kuat menyebar ke seluruh area. Itu Chen Dongfeng. Di antara kerumunan, suara terkejut terdengar satu persatu. Chen Dongfeng, pemimpin murid-murid geng Yun Xiao, terkenal di antara para murid di Akademi Dewa. Orang ini turun tangan sendiri. Saat ini, suasana menjadi tegang. Dia berada di tingkat ke-9 alam lingkai, hanya satu langkah lagi untuk menjadi seorang master di alam roda roh. Chen Dongfeng mengenakan jubah biru, dan saat dia berteriak, sosoknya melesat dengan kecepatan luar biasa, langsung menerjang Ye Ziking. Melihat ini, Ye Ziking segera mengayunkan cambuk panjangnya. Bodoh! Chen Dongfeng mendengus dingin dan langsung melemparkan pukulan. Boom! Udara di antara mereka berdua meledak, dan dengan suara keras, Ye Ziking terhuyung-huyung ke belakang, memuntahkan darah, wajahnya langsung pucat. Kesenjangan antara tingkat ke-4 dan tingkat ke-9 alam lingkai terlalu besar. Selain itu, Ye Ziking telah menghabiskan banyak energi spiritual dalam 2 pertempuran berturut-turut, dan sekarang, dia tidak akan bisa menandingi Chen Dongfeng yang berada di tingkat ke-9 alam lingkai. Pada saat ini, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Chen Dongfeng mengangkat Du Chen yang terluka dan memandang Qin Yang dan yang lainnya. Hanya seorang murid dari halaman dalam yang berani berbicara besar di sini, sombong dan bodoh. Chen Dongfeng berkata dengan dingin, Akademi Dewa memiliki hampir 10.000 murid roh, ratusan murid tingkat tinggi, dan ratusan ribu murid dalam. Kamu pikir kamu siapa? Begitu kata-kata ini keluar, suara ejekan dan kegembiraan terdengar di kerumunan. Sekarang, Qin Yang pasti tidak punya jalan keluar bukan? Para putra bangsawan, Chu Fang, Qin Yihang, Zhan Chang, dan Shan Yu, juga memandang Qin Yang dengan ekspresi puas. Pemimpin geng Yun Xiao adalah Chen Xiao, seorang murid roh yang sangat terkenal di Akademi Dewa. Chen Dongfeng memiliki hubungan yang tidak biasa dengannya. Tampaknya, tanpa perlu campur tangan dari putra bangsawan, Qin Yang sudah tidak akan bisa keluar dengan selamat hari ini. Namun, Qin Yang justru melangkah maju dan menatap Ye Ziking. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, hanya sedikit lengah. Aku masih bisa bertarung. Ye Ziking terengah-engah. Tidak perlu. Qin Yang tersenyum samar dan berkata, orang yang paling suka aku ajari adalah mereka yang terlalu percaya diri. Meskipun aku tidak ingin ikut campur, tapi orang-orang ini tidak tahu bagaimana menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda. Ye Ziking tertegun. Qin Yang akan turun tangan sendiri? Seorang murid tingkat pertama alam lingkai melawan seorang di tingkat ke-9? Apa ini lelucon? Meskipun dia tahu kekuatan Qin Yang tidak buruk, tapi batasnya mungkin hanya bisa melawan tingkat ke-4 alam lingkai. Melawan tingkat ke-9? Itu mustahil. Qin Yang kan? Saat ini, Chen Dongfeng melihat Qin Yang berbicara dengan Ye Ziking, tampak mengabaikannya, auranya pun kembali meningkat. Area 36 ini adalah wilayah tak berpenghuni. Kamu bilang ini milikmu, siapa yang setuju? Tempat ini telah ditinggalkan selama lebih dari 1000 tahun. Sekarang aura spiritual telah pulih, semua orang berhak berlatih di sini. Apa hakmu untuk melarangnya? Hak? Qin Yang tertawa kecil. Bicara soal hak denganku? Kamu tidak pantas. Wus. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan pun gempar. Siapa Chen Dongfeng? Seorang murid roh terkenal di Akademi Dewa, dengan kekuatan tingkat ke-9 alam lingkai. Sementara Qin Yang hanya di tingkat ke-9 alam linghai. Kesenjangan kekuatan mereka sangat besar, namun Qin Yang berkata bahwa Chen Dongfeng tidak pantas berbicara soal hak dengannya. Sombong sekali. Bagus, bagus sekali. Chen Dongfeng menyeringai, sudah lama aku tidak melihat orang sebodoh ini. Hari ini, meskipun aku melanggar peraturan akademi, aku akan membuatmu sadar bahwa Akademi Dewa bukan tempat seorang murid rendahan seperti kamu bisa berbuat sesuka hati. Silakan.
Qin Yang mengulurkan tangannya, menggerakkan jarinya dengan santai, dan berkata lagi, "Jangan membuatku terlalu kecewa." Melihat ini, para murid di sekitar benar-benar terdiam. Dari mana Qin Yang mendapatkan kepercayaan diri sebesar ini? Mati! Chen Dongfeng mengayunkan telapak tangannya, dan seketika, kekuatan telapak tangannya berubah menjadi badai yang menerjang langsung ke arah Qin Yang. Pada saat itu juga, sebuah tombak muncul di tangannya. Panjang tombak hampir 10 kaki, memberikan perasaan berat. Chen Dongfeng ahli dalam menggunakan tombak, dan keterampilannya sangat luar biasa. Dengan kekuatan tingkat ke-9 alam lingtai, Qin Yang benar-benar tidak tahu batas dirinya. Di antara para putra bangsawan, Chu Fang mencibir. Namun, Qin Yang justru mengangkat tangannya. Sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul. Itu adalah pedang naga berjongkok. Qin Yang menggenggam pedang naga berjongkok dan menatap Chen Dongfeng yang sedang menerjang ke arahnya. Pedang naga berjongkok, naga yang melingkar, pedang terhunus, naga membumbung ke langit. Dalam sekejap, pedang panjang itu keluar dari sarungnya, melesat dengan kecepatan secepat kilat. Keng! Tiba-tiba, pedang panjang itu terlepas dari genggaman Qin Yang, melesat menuju Chen Dongfeng, dan langsung menghantam ujung tombaknya. Cerak! Suara retakan yang tajam terdengar. Dalam sekejap, ujung tombak naga perak di tangan Chen Dongfeng patah. Bagaimana mungkin? Chen Dongfeng merasakan hawa dingin menjalar di hatinya. Tombak naga peraknya adalah senjata spiritual tingkat tinggi kelas 2 yang sangat cocok dengan kekuatannya. Bagaimana bisa pedang Qin Yang memotongnya begitu saja? Naga keluar, terbang ke langit. Qin Yang bergumam pelan, dan dalam sekejap, pedang panjang itu membentuk bayangan naga yang turun dari langit. Dalam sekejap, seolah-olah ada naga ilahi tak tertanding yang tersembunyi dalam pedang itu, bergeliat, mengaung, menerjang, dan langsung menggigit lawannya. Roar! Raungan keras menggema di seluruh area 36, membuat semua orang tercengang. Pada saat itu juga, Qin Yang melesat maju, menusukkan pedangnya langsung ke arah Chen Dongfeng. Namun saat ini, yang mengejutkan adalah arah tusukan Qin Yang bukanlah dada atau leher Chen Dongfeng, melainkan di antara kedua kakinya. Serangan macam apa ini? Alih-alih menyerang titik fatal lawannya, ia malah langsung mengincar selangkangan. Qin Yang ini benar-benar terlalu kejam. Saat itu juga, Chen Dongfeng yang awalnya menyerang dengan ganas langsung pucat pasi. Dia buru-buru menarik kembali tombaknya, membawa aura yang gagah, dan segera memposisikan senjatanya untuk bertahan dari serangan Qin Yang. Pemandangan ini membuat semua orang tercengang. Seharusnya tidak seperti ini. Jika Chen Dongfeng mengabaikan serangan Qin Yang dan langsung membunuhnya, pertempuran akan selesai. Paling buruk, dia bisa memilih untuk bertarung sampai terluka, tetapi Qin Yang pasti akan mati. Jangan-jangan Yuan Gang dan Fang Shicheng dari Gen Fang Yuan tiba-tiba tersentak. Kelemahan fatal Chen Dongfeng ada di selangkangannya. Mereka saling berpandangan. Melihat postur serangan Qin Yang dan sikap bertahan Chen Dongfeng, jelas bahwa pria itu tidak berani bertaruh dengan Qin Yang. Jika Qin Yang benar-benar mengancam nyawanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan bukan hanya Chen Dongfeng, siapapun di sini pasti tidak akan berani mengorbankan nyawa hanya untuk memenangkan pertempuran jika lawannya mengincar titik paling lemah mereka. Gerbang kehidupan adalah tempat di mana kelemahan seorang pejuang berkumpul. Sekali terluka, akibatnya terlalu berbahaya. Dengan kekuatan seperti ini, kamu masih berani berbicara besar di depanku? Saat melihat Chen Dongfeng mundur untuk bertahan, aura dalam tubuh Qin Yang perlahan meningkat. Tingkat pertama lingtai. Apa? Ini tingkat pertama lingtai. Bagaimana mungkin kekuatan lingtai yang baru ditempa ini begitu padat dan bergejolak? Dan auranya begitu kuat, hampir seperti tingkat ketiga lingtai. Aura Qin Yang saat ini sangat berbeda. Tidak lagi anggun seperti angin, tenang, dan berdebu, sekarang ada kebengisan di dalamnya. Tidak menyenangkan diremehkan. Meskipun Qin Yang tidak ingin memikirkan hal-hal sepele, jika sesuatu membuatnya tidak senang, lebih baik ia bertindak dan menyingkirkan pengganggu kecil ini. Xiu Yejian. Dalam sekejap, pedang Qin Yang melesat dengan kecepatan tinggi, menimbulkan gelombang udara yang membawa energi pedang begitu liar dan ganas. Ilmu pedang macam apa ini?
Bahkan lebih menakutkan dibandingkan benih niat pedang yang sebelumnya digunakan oleh Du Chen. Hahaha. Saat itu juga, Chen Dongfeng menyadari bahwa Qin Yang sama sekali tidak peduli dengan serangan lainnya. Ia hanya mengincar gerbang kehidupannya. Gelombang udara meledak berlapis-lapis, angin dan ombak bertiup kencang, dan retakan mulai muncul di tanah. Pedang Qin Yang saat ini seperti naga yang menyelam keluar dari jurang, langsung menerjang ke langit. Potong! Dengan teriakan rendah, Qin Yang mengayunkan telapak tangannya, melepaskan energi pedang yang kuat. Pedang itu langsung mengarah ke selangkangan Chen Dongfeng. Dalam sekejap, Chen Dongfeng tak bisa menghindar. Energi pedang barusan terlalu mendominasi. Bahkan dengan kekuatan tingkat 9 lintai, ia sulit bernapas saat ini. Terlebih lagi, tombaknya kehilangan ujungnya, membuatnya tidak bisa lagi bertarung dengan maksimal. Paf! Suara tajam terdengar. Saat itu juga, pedang panjang Qin Yang menembus langsung di antara kedua kaki Chen Dongfeng. Sebuah garis darah melesat ke udara. Chen Dongfeng berlutut di tanah, wajahnya pucat pasi. Di detik berikutnya, raungan menyayat terdengar di seluruh area 36. Chen Dongfeng menjerit kesakitan, sepenuhnya kehilangan kendali atas dirinya. Aku sudah bilang, kamu tidak pantas mengajariku. Qin Yang berdiri di tempatnya dengan ekspresi dingin. Ampunilah. Namun saat itu juga, sebuah suara keras terdengar. Seseorang datang terbang dengan terburu-buru. Itu adalah Su Tongtian. Setelah membawa Qin Yang dan yang lainnya ke area 36, dia langsung pergi untuk melapor kepada dekan akademi. Dia bukan khawatir akan keselamatan Qin Yang, tetapi lebih khawatir bahwa jika Qin Yang benar-benar marah, ia bisa membantai semua murid yang menantangnya, dan insiden ini tidak akan bisa ditutupi. Su Tongtian terengah-engah, menatap Qin Yang, dan buru-buru berkata, Qin Yang, tahan. Ini perintah kepala akademi. Kalian semua, dengarkan. Su Tongtian memandang para murid dan berteriak. Qin Yang telah membeli tempat ini dari kepala akademi. Area 36 sekarang milik Qin Yang. Jika kalian masih membuat masalah di sini, jangan salahkan aku, Su Tongtian, karena tidak berbelas kasih. Apa? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tertegun. Area 36 benar-benar dijual oleh kepala akademi kepada Qin Yang. Bagaimana bisa? Wajah orang-orang dari geng Putra Surga langsung menjadi gelap. Tingkat pertama Lingtai, mengalahkan tingkat ke-9 Lingtai. Bocah ini? Wajah Chu Fang suram, dan dia bergumam, bagaimana dia melakukannya? Jangan bahas itu sekarang. Qin Yihang menimpali dengan nada dingin. Area 36 ini penuh dengan energi spiritual. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Sekarang akademi telah menyerahkannya kepada Qin Yang dengan izin kepala akademi. Tempat ini sekarang miliknya. Bagaimana kita bisa mendapatkan bagian darinya? Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.